Halo sobat, kembali lagi di channel Pintu Teater 1. Kali ini kita akan membahas alur cerita di tahun 1997, yaitu Air Force One. Film ini menceritakan tentang pembajakan sebuah pesawat terbang yang ditumpangi oleh presiden sekeluarga dan juga beserta para staf kenegaraan. Teroris mengancam membunuh presiden jika permintaannya tidak dipenuhi. Apa permintaan para teroris? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai intronya. Film ini diawali dengan adegan sebuah pesta makan malam di kota Moskow, Rusia. Terlihat Presiden Amerika sedang berpidato di sana. Ia berpidato untuk merayakan atas tertangkapnya Jenderal Ivan Radek, pemimpin pemberontak Kazakhstan, yang ditangkap oleh pasukan khusus Amerika dan Rusia. Jenderal Radek orang yang sangat berbahaya, yang dengan persenjataan nuklirnya ia bisa menyebabkan dunia perang dingin. Scene berganti, terlihat iring-iringan rombongan mobil presiden yang akan pergi ke bandara untuk kembali ke negara asalnya Amerika Serikat. Perkenalkan, ini adalah pesawat Boeing Air Force One. Perlu diketahui, setiap pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat yang membawa presiden Amerika, maka disebut dengan Air Force One. Pesawat yang begitu besar ini yang akan mengangkut presiden dan para stafnya pulang ke negara Amerika. Terlihat penjagaan yang sangat ketat untuk memasuki pesawat tersebut. Awak media Rusia pun ikut naik Air Force One untuk mewawancarai presiden di atas pesawat. Presiden pun tiba di bandara dan berpamitan masuk ke dalam pesawat. Bisa kita lihat fasilitas yang sungguh canggih di dalam pesawat ini. Presiden tidak sendirian di sini, ia membawa anak dan istrinya juga. Pesawat pun lepas landas dan presiden pun memulai meetingnya di dalam pesawat. Scene berganti, salah satu pengawal presiden masuk ke ruang belakang dan membunuh 3 pengawal aslinya. Jadi dia ini merupakan impostor sekaligus teroris pembajak pesawat. Lalu ternyata para teroris lainnya yang menyamar menjadi wartawan TV Rusia masuk ke tempat penyimpanan senjata dan pembajakan pun dimulai. Perkenalkan, ia adalah Egor Kursunov. Ia adalah pimpinan daripada teroris ini. Para penumpang panik dan baku tembak pun terjadi antara pengawal presiden dengan teroris. Egor dan anak buahnya segera mencari presiden untuk dijadikannya sandera, tapi presiden dilindungi oleh anak buahnya. Mereka membawa presiden ke kapsul darurat untuk diterjunkan seorang diri guna menjaga keselamatan presiden. Presiden pun berhasil diturunkan lewat kapsul darurat. Di sisi lain, para awak menelpon angkatan udara dan bandara untuk memberitahu adanya pembajakan, dan pesawat pun kembali ke bandara untuk pendaratan darurat. Egor berusaha untuk masuk ke kokpit agar pesawat tidak mendarat, karena jika mendarat pembajakan akan gagal total jadinya. Egor pun berhasil masuk dan Egor pun membunuh para pilot. Dan nyaris saja pesawat mendarat. Para teroris berhasil mengambil alih dan pesawat pun berhasil diterbangkan kembali. Mendengar bahwa presiden berhasil kabur, Egor pun kesal. Tapi tidak mengapa karena istri dan anak presiden masih berada di atas pesawat dan dijadikannya sandera oleh mereka. Para teroris berhasil menguasai seluruh isi kapal dan menyekap seluruh penumpang yang berjumlah 50 orang di satu ruangan. Tim penyelamat pun segera menjemput kapsul darurat presiden. Dan ketika diperiksa, kapsul tersebut ternyata isinya kosong. Lalu di manakah si presiden berada? Ternyata presiden tidak masuk ke dalam kapsul tersebut. Ia lebih memilih untuk berjuang melawan teroris langsung dari pesawat oleh kedua tangannya sendiri. Lanjut, Egor pun menelpon wakil presiden di Istana Negara Amerika Serikat untuk bernegosiasi. Egor menuntut agar Jenderal Radek kembali terbebas. Namun, Wapres menolak permintaan itu, dan Egor pun memberikan kesempatan berpikir kepada Wapres. Selama keinginannya belum terpenuhi, maka setiap 30 menit akan ada satu nyawa melayang. Egor pun mengakhiri teleponnya dan Wapres pun berpikir keras. Istana Negara mendapatkan kabar bahwa presiden tidak ada di kapsul, dan mereka berhipotesis beberapa kemungkinan, antara presiden sudah mati atau presiden bersembunyi. Mengingat bahwa sang presiden merupakan mantan prajurit pemenang penghargaan tertinggi negara, Medal of Honor, di medan Perang Vietnam.
Singkat cerita, Presiden ingin mengeluarkan para sandera yang dikunci di sebuah ruangan. Presiden pun menyelinap dan merancang strategi. Ketika bersembunyi, ia ketahuan oleh salah satu teroris. Mereka pun berkelahi. Perkelahian dimenangkan oleh Presiden dan satu teroris berhasil dibunuh. Aksi Presiden ini ketahuan dan diburu oleh para teroris. Presiden berhasil kabur ke penyimpanan bahan baku makanan dan tempat penyimpanan koper. Wapres bernegosiasi dengan Presiden Rusia untuk membebaskan Radek. Namun, Presiden Rusia menolaknya karena 50 nyawa tidak sebanding dengan mengancam keselamatan jutaan nyawa di dunia. 30 menit berlalu, Egor pun menelpon kembali Wapres. Namun jawaban Wapres tidak memuaskan para teroris, sehingga akhirnya staf kenegaraan harus tewas satu orang. Istri Presiden dan anaknya dibawa oleh Egor ke ruang komunikasi untuk dijadikannya sandera spesial. Di bagasi pesawat, Presiden mencoba mencari telepon seluler. Di sana Presiden berusaha menelepon Gedung Putih dan berhasil tersambung. Tapi ternyata ada salah satu teroris memergokinya. Dengan cerdas, Presiden memasukkan HP-nya ke saku jasnya dan ia meloudspeaker HP tersebut. Presiden berhasil memberikan kode ke Istana Negara. Presiden memiliki ide cemerlang untuk membuat pesawat oleng dengan cara menembak Air Force One oleh rudal. Air Force One memiliki keamanan yang super canggih. Ia bisa menghindar dari serangan rudal secara otomatis. Dan kondisi olengnya pesawat pun dimanfaatkan dengan baik oleh Presiden dan berhasil membalikan keadaan. Kini Presiden bisa berkomunikasi dengan Istana Negara. This is Marshall. Anyone there? We're here, Mr. President. Salah satu teroris mengetahui bahwa masih ada penumpang yang bersembunyi di bagasi pesawat. Sampai saat ini Egor belum tahu bahwa yang berada di pesawat adalah Presiden. Ia hanya mengira bahwa itu adalah seorang agen kepresidenan saja. Akhirnya Presiden punya ide membuang bahan bakar pesawat. Teroris terpaksa turun untuk memperbaiki kondisi pesawat tersebut. Tapi Presiden memanfaatkan momen tersebut untuk bisa ke atas. Presiden pun menyandra teroris dan berhasil masuk ke ruang sandera. Para sandera pun terkaget karena Presiden masih berada di dalam pesawat dan berjuang seorang diri. Staf Presiden memberikan idenya untuk kabur lewat parasut. Kebetulan melihat kondisi bahan bakar yang habis, Egor meminta agar bahan bakar diisi lewat udara, sehingga harus menurunkan ketinggian kapal di 15.000 kaki. Itulah ketinggian yang aman untuk meloncat menggunakan parasut. Lalu para sandera diarahkan untuk ke bagian bawah kapal untuk mengambil parasut dan terjun. Namun sayangnya aksi ini ketahuan oleh para teroris. Dan segera para teroris datang menghampiri para sandera. Syukurnya puluhan penumpang sempat berhasil diselamatkan terjun menggunakan parasutnya. Presiden pun ditangkap beserta para ajudannya. Ia dibawa ke ruang komunikasi dan diikat. Kini Egor mengancam Presiden untuk segera menelpon Presiden Rusia untuk membebaskan Derek. Jika tidak, maka anak Presiden akan dibunuh. Akhirnya dengan terpaksa Presiden menelpon Presiden Rusia untuk membebaskan Derek. Derek pun langsung dibebaskan dan dijemput menggunakan helikopter. Tapi ketika para teroris merayakan kemenangannya, Presiden berhasil melepas ikatan di tangannya dan menghajar si Egor. Semua teroris pun berhasil dibunuh. Tinggal menyisakan si Egor seorang. Egor terjatuh bersama istri Presiden dan disandra ke ruang bawah pesawat agar Egor bisa kabur dengan terjun parasutnya. Namun itu bisa dicegah oleh Presiden. Dan Egor pun tewas tercekik. Kembali ke atas pesawat, Presiden menelpon Presiden Rusia untuk membatalkan pembebasan Derek. Dan Derek pun tewas di tempat.
Karena pilot sudah tewas, presiden pun berusaha untuk mengemudikan pesawat untuk segera mendarat. Namun ternyata ia memasuki kawasan Kazakhstan. Mereka diancam ditembak karena melanggar memasuki wilayah negara tanpa izin. Untungnya para pesawat perang Amerika segera membantunya dan mereka pun selamat. Tapi karena pesawat rusak parah, akan mustahil untuk mendaratkannya. Mereka pun sudah putus asa. Tapi ada sebuah ide. Mereka mencoba menjemput lewat pesawat lain dan memindahkan penumpang dari atas pesawat langsung. Mereka keluar satu persatu dan anak istri presiden berhasil diselamatkan. Tersisa 3 orang saja di dalam pesawat. Waktu sudah tidak cukup untuk membawa 3 orang. Hanya ada 1 orang saja yang bisa diselamatkan. Dan tentunya tim penyelamat akan membawa presiden. Tidak terima dengan kondisi ini, ajudan yang berkhianat menodongkan pistolnya untuk mendapatkan tumpangan terakhir. Tim penyelamat dan staf presiden dibunuh olehnya, tapi presiden berhasil melawan. Dan presiden pun berhasil pindah ke pesawat satunya. Presiden sekeluarga pun selamat. Seluruh isi Gedung Putih pun bergembira dengan kabar tersebut. Dan presiden pun pulang ke negaranya dengan selamat. Film yang cukup seru dan menegangkan, di mana aksi presiden yang sangat pemberani dan tidak egois ini membuat penonton merasa kagum dengannya. Film ini cukup canggih pada zamannya karena di tahun 1997 sudah bisa membuat film dengan teknologi secanggih itu. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam untuk keluarga di rumah.